Yahoo minasan, welcome back again with Mr. K di sini. One Piece chapter 1049 akhirnya udah rilis kemarin malam di Manga Plus. Well, karena manganya udah rilis, monggo. Without any long again, it's time to react new chapter, okay? Let's go! Judul chapter terbaru versi resmi atau Manga Plusnya adalah Dunia yang Diimpikan. Ya, judul kali ini jelas mengacu ke perkataan Luffy yang memberitahu Kaido kalau sebenarnya dunia seperti apa yang ingin Luffy buat. Well, menariknya, perkataan Luffy kali ini mungkinkah berkaitan sama impian Luffy sesungguhnya? Yang mana pernah ia katakan di depan Sabo dan S ketika masih kecil? Dan jika emang itu benar, apakah mungkin itu juga hal yang sama seperti yang pernah dikatakan oleh Roger? Lanjut di chapter 1049, kita juga masih dikasih cover story edisi Girma Double Six Perjalanan Tanpa Emosi Menuju Laut, yang sekarang udah sampai ke volume 11 yang berjudul Apa Yang Terjadi? Kedua tahanan bebas karena buku laboratoriumnya terbakar. Di cover story itu kita bisa ngelihat kalau dua Girma ini ya kemungkinan besar bakalan bisa kabur. Soalnya laboratorium tempat mereka diteliti tiba-tiba aja terjadi kebakaran. Dan kemungkinan besar hal ini ada hubungannya dengan orang misterius yang datang ke kota coklat. Siapa lagi kalau bukan saudara-saudarinya. And now ke menu utamanya. Sebenarnya mayoritas isi dari chapter terbaru kali ini bakalan dipenuhi oleh flashback ke masa lalu Kaido, yang mana momen kilas balik itu terjadi setelah Kaido memuji Luffy yang bisa menahannya sampai sejauh ini. Namun meski begitu, Kaido bilang kalau Luffy tetap gak bakalan bisa mengubah dunia. Dan barulah setelah itu flashbacknya Kaido dimulai, di mana ada beberapa poin yang sangat menarik meski masih belum begitu jelas. Pokoknya kilas balik Kaido ini dimulai ke 46 tahun yang lalu di sebuah kerajaan bernama Wokka, di mana saat itu Kaido masih berusia 13 tahun namun dia udah menjadi prajurit terkuat bagi kerajaan tersebut. Well, buat yang bingung sama umur Kaido kenapa Mr. K bilang 13 tahun, karena usia 10 tahun itu cuma ngeliatin kalau dia udah menjadi prajurit terkuat saja. Tapi saat 46 tahun yang lalu, usia Kaido udah 13 tahun. Soalnya di momen flashback selanjutnya waktu 44 tahun yang lalu ya, umur Kaido adalah 15 tahun. Jangan mumet-mumet terkait matematika ini karena nggak terlalu penting juga. Atau penting ya? Lanjut fokus ke tempat tinggal Kaido yang sayangnya kerajaan tempat Kaido tinggal itu bukanlah sebuah kerajaan yang makmur atau bahkan udah diakui oleh pemerintahan dunia. Soalnya di sini terungkap kalau kerajaan Wokka masih harus membayar upeti untuk Tenryubito dan mereka pun masih belum terlibat dalam reverie. Oleh karena itu, untuk bisa memenuhi permintaan upeti dari sang kaum naga langit, kerajaan Wokka terpaksa untuk terus terlibat dalam peperangan. Soalnya hanya dari peperangan, kerajaan Wokka atau Vodka dalam versi Inggrisnya, negeri ini ya bisa memiliki penghasilan dari sisa hasil rampasan perang. Dan untungnya aja kerajaan Wokka ini memiliki anak kecil bernama Kaido, karena di usia 10 tahun aja dia udah menjadi prajurit terkuat di sana. Sehingga tentu aja dalam sebuah peperangan, kerajaan Wokka akan jauh lebih diunggulkan, apalagi sifat dari Kaido sendiri yang memang seperti terlahir untuk bertarung atau berperang lah. Namun kekuatan besar yang dimiliki oleh Kaido itu ternyata menjadi pisau bermata dua bagi dirinya sendiri. Soalnya sang raja dari kerajaan Wokka yang merasa udah gak bisa lagi menghandle kekuatan dari seorang Kaido, malah memutuskan untuk ngebuat Kaido bergabung dengan pihak angkatan laut, atau simpelnya Kaido dijual oleh kerajaannya sendiri agar kerajaan Wokka bisa diakui dan mengikuti reverie. Untungnya setelah Kaido ditawarkan ke pihak angkatan laut, Kaido yang sangat membenci untuk menjadi budak bagi siapapun, entah itu Tenryubito atau angkatan laut pun memutuskan untuk melarikan diri. Menariknya kalau kalian ingat, dulu kita pernah diberikan narasi kalau Kaido hanya pernah kalah 7 kali dan ditangkap sekitar 18 kali, terus dijatuhi hukuman mati sebanyak 40 kali kan? Nah, dari flashback Kaido kali ini, kita sekarang bisa mengetahui kenapa Kaido bisa dibilang tertangkap cukup sering. Padahal katanya dia memiliki kekuatan yang luar biasa, dan jawabannya adalah karena dia kelaparan. Ya, saat Kaido merasa lapar, ia akan dengan sengaja memilih untuk ditangkap, lalu setelah rasa laparnya hilang, dia pun akan kembali melarikan diri. Sesimpel itu udah Sensei ngejawab rasa penasaran para fans One Piece. Gila. But sayangnya kita masih gak tahu berapa kali Kaido melakukan hal seperti itu, karena kemungkinan besar momen tertangkapnya Kaido yang sampai dia menjadi bahan eksperimen gak mungkin kan dikarenakan dia dengan sengaja memilih ditangkap hanya karena lapar. Anyway, momen flashback Kaido gak berakhir hanya sampai situ saja, karena 2 tahun selanjutnya, atau lebih tepatnya 44 tahun yang lalu, saat Kaido berusia 15 tahun di sebuah tempat bernama Pulau Bajak Laut Hachinosu, atau tempat kekuasaan dari bajak laut Kurohige saat ini. Di situ Kaido pertama kali ditawari menjadi seorang bajak laut oleh mendiang Shirohige, di mana kemungkinan alasan Shirohige menawari Kaido adalah dikarenakan perintah dari kaptennya Rocks. Ya, seperti yang kita tahu, Pulau Hachinosu emang menjadi tempat terbentuknya bajak laut legendaris Rocks.
Sehingga tawaran menjadi bajak laut itu diambil oleh Kaido dan dunia pun saat itu mulai dilanda ketakutan karena sebuah kelompok bajak laut terkuat baru aja tercipta. Tapi beruntung, seperti yang kita tahu pada insiden God Valley, bajak laut Rocks berhasil dikalahkan oleh kombinasi Roger dan Garp. Sehingga berita kekalahan bajak laut itu pun sempat membuat semua orang terkejut. Dan satu hal yang menarik di sini adalah kita diberikan potongan momen Big Mom yang kebingungan dengan kemana Kaido pergi. Well, momen itu pastinya ada hubungannya sama hutang yang dimaksud oleh Big Mom waktu itu. Tapi sayangnya kita masih belum dijelaskan apa sebenarnya yang terjadi. Namun kalau kita lihat di versi Inggrisnya, Big Mom menggunakan ungkapan "You big rat" yang mana biasa digunakan untuk menunjuk orang yang berbohong atau berkhianat. Jadi kemungkinan besar bisa aja Kaido mengkhianati atau membohongi Big Mom, padahal sebelumnya mereka berdua telah sepakat akan sesuatu. Yang mungkin aja itu adalah ngebuat Kaido menjadi krunya Big Mom, soalnya kita tahu kan Big Mom ingin membuat suatu tempat di mana semua ras berkumpul. Lalu buat mengikat Kaido untuk menjadi krunya, mungkin aja Big Mom menawarkan buah iblis yang dia temukan, di mana momen itu terjadi di waktu yang bersamaan dengan insiden God Valley akan terjadi. Sehingga Kaido memiliki kesempatan untuk melarikan diri, makanya Big Mom pun berkata kalau Kaido mengkhianati dirinya. Ya, flashback kali ini emang masih menyisakan beberapa pertanyaan yang mana tentunya ngebuat kita semua semakin penasaran, tapi masih ada dua momen penting lainnya di flashback Kaido kali ini. Dimana yang pertama berhubungan dengan dunia yang ingin dia buat, atau lebih tepatnya bagaimana Kaido memandang dunia ini. Yang mana tentunya hal itu berhubungan dengan kekuatan, sehingga Kaido merasa kalau nilai seseorang manusia hanya bisa ditentukan melalui peperangan. Menariknya cara pandang ekstrim milik Kaido ini ternyata mirip dengan cara pandang Kurozumi Higurashi. Lalu buat momen penting lainnya berhubungan dengan Joy Boy, yang mana setelah Kaido mendengar anaknya sendiri mengetahui nama Joy Boy, Kaido kembali mengatakan kepada King kalau dia sepertinya tahu siapa Joy Boy itu. Dan Joy Boy juga lah yang menjadi alasan Oden ingin membuka negeri Wano. Ya, Kaido sekarang tahu alasan mengapa Oden begitu memaksa ingin membuka Wano Kuni, dan itu semua dia perjuangkan demi menyambut atau mempermudah kedatangan the next Joy Boy. Well, momen flashback pun berakhir dan kita pun kembali ke masa sekarang, di mana di sana diperlihatkan salah satu anggota CP0 sepertinya ada yang melarikan diri. Namun entah apakah dia emang udah mendapatkan perintah untuk mundur dari pemerintahan dunia, atau mungkinkah kalau kemungkinan dia adalah agen ganda dan orang di balik topeng itu adalah anggota Kurohige benar adanya. Menarik buat kita tunggu siapa sebenarnya orang di balik topeng CP0 yang masih selamat itu. Sementara itu di beberapa tempat di Pulau Onigashima saat ini udah mulai terkena air laut yang muncul karena jurus Raizo, dan beberapa orang yang memakan buah iblis tentu menjadi tenggelam karena efek dari air laut. Bahkan gak cuma itu ya, awan api milik Kaido yang menahan Pulau Onigashima selama ini pun ikut menghilang karenanya. Di samping itu kondisi dari Orochi sendiri masih belum diketahui benar-benar mati atau tidak, meski kita dikasih lihat sedikit momen di mana Denjiro berterima kasih kepada Hiyori. Lalu balik lagi karena hilangnya awan api milik Kaido, tentu aja saat ini Pulau Onigashima seketika jatuh ke bawah. Makanya di momen itu ya, Yamato pun sampai berteriak memberitahu Momonosuke. Dan beruntung di momen yang emang lagi terdesak, akhirnya Momo bisa membuat awan api miliknya sendiri. BTW di momen yang bersamaan, momen Kaido dan Luffy yang sedang beradu haki kembali dilanjutkan, di mana pukulan dari Luffy sepertinya berhasil mengungguli serangan milik Kaido. Makanya Pulau Onigashima dan Kaido pun terlihat berakhir jatuh ke bawah. Sebenarnya ada dua hal menarik di pertarungan Kaido dan Luffy di chapter kali ini guys. Dimana seperti yang Mr. K bahas pada judul chapternya, Luffy sempat menyinggung tentang dunia yang ingin dia buat gara-gara Kaido menanyakan masalah dunia yang ingin dia ciptakan. Dan semua itu Luffy katakan sambil dia memukul Kaido. Aku akan menciptakan dunia tempat teman-temanku bisa makan hingga perut mereka kenyang. Dan sepertinya mimpi Luffy yang ingin membuat teman-temannya bisa makan dengan kenyang itu seperti sebuah clue dari Oda Sensei kalau emang selama ini impian asli dari All Baka Sencho adalah membuat pesta yang sangat meriah, dimana di sebuah pesta tentu gak mungkin ada yang namanya kelaparan. Karena entah itu makanan ataupun sake, semuanya akan disuguhkan dalam jumlah yang sangat banyak, sehingga semua orang bisa mencobanya sampai kenyang. Ya, jadi bisa kita bilang apa yang Luffy katakan kepada Kaido tentang dunia impiannya itu masihlah dalam bentuk potongan puzzle, di mana puzzle pertama yang diungkap oleh Oda Sensei adalah tempat di mana semua orang bisa makan sepuasnya. Lalu terakhir, hal menarik lainnya adalah bersamaan dengan jatuhnya Kaido karena pukulan Luffy itu, Kaido teringat akan masa lalunya yang berkata kepada King,
Kalau Joy Boy itu emang beneran ada, maka orang itu adalah orang yang akan mengalahkanku nantinya. Emang cukup menarik bagaimana Oda Sensei ngebuat momen pertarungan kali ini. Seakan menjadi tanda kalau Kaido bener-bener telah kalah, karena beberapa flashback seperti udah mendukungnya. But menariknya berbeda dengan beberapa kekalahan yang udah terjadi di Pulau Onigashima, jatuhnya Kaido saat ini belum dibarengi dengan teks narasi kekalahan. Atau lebih tepatnya, box narator pengumuman siapa pemenang pertarungan ini. Sehingga harapan kalau Kaido bisa kembali bangkit, seakan masih ada. Ya, mungkinkah Kaido akan bisa bangkit kembali di chapter selanjutnya, atau sang makhluk terkuat ini benar-benar udah kalah? Semuanya bakalan kita ketahui 2 minggu lagi. Soalnya break next week atau minggu depan berai, atau bahasa Indonesianya minggu depan libur. So, kayaknya cukup buat konten Ria kali ini. See you again next time. Adios, si Caramelo. Stay safe everyone. Salam anime.